dari itu kan? Ya, dari itu seperti apa ya? Tarik mancing di kayak mana? Ada yang bisa dibantu, ada yang Oh, apa yang ada yang bisa dibantu gitu ya? Jadi mungkin bahasanya lebih simpel. Kalau simpel ada yang bisa dibantu, apa yang bisa sampai oleh ya? Perlu apa? Apa bisa bantu ini? Misalnya gini, kata-katanya lebih di saya boleh bantu. Oh, saya boleh bantu. Mereka akan bilang ya. 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 Saya saja oke. Karena mereka juga ada saudara gaul gitu ya. Apa kalimat yang terlebih misalnya? Oh, selamat pagi. Nah, sekarang mulai selamat pagi sampai malam. Jadi selamat itu nanti semuanya pakai selamat begini ya. Coba ya. S apa tuh? S. Oh ini huruf S. Ini S ini. Jadi kita pakai selamat pagi. Nah itu matahari terbit Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi juga berarti ya selamat pagi. Selamat siang. Bisa dipahami kira-kira apa ini ya? Matahari. Selamat siang. Selamat sore. Kira-kira gitu. Matahari mulai selamatnya masih sama. Selamat sore. Selamat. Oke, nanti kebalikannya dengan pagi dari bawah ya pagi. Selamat malam. Moga kita ulang mulai pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat itu selamat. Kemudian ini mungkin agak sulit dan mungkin tidak secara umum sering dipakai, misalnya assalamualaikum dan sebagainya ya. Tapi juga lazim dipakai ya, assalamualaikum apa? Tapi kalau menyulitkan ya pakai yang selamat pagi gitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Janji itu sih
Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, masa. Ya, masalah aja. Ayu sholat, ayu sholat, ayu sholat, ayu. Ayu. Ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo makan enggak? Itu banyak isyarat gerak dan di Sindo itu apa mengambil isyarat gerakannya itu seperti gerakan kita sehari-hari makan, minum, ya. Itu seperti bentuk gerakannya. Terima kasih saya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Kalau mau bilang Bang Bilkis kan Oh, bilang Bilkis Cantik. cantik. nah Jadi cantik itu huruf C yang diputer. C. Ganteng. Ganteng sama ya, ganteng apa? Ganteng itu huruf G yang diputer. kira itu di sini. Jadi kita ini kayak podo tapi diteliti oh kita ngomongannya ya. Oh C yang diputer. Ini G. G yang diputer jadi cantik. Tapi juga nggak harus begitu ya. Kira-kira yang penting nyambung aja. Oh, Sholat. minta maaf. Bahasa Jawa ini bahaya. Saya sama Atau hati-hati cantik. Tidak semua orang cantik. tidak boleh kalau nah, mungkin kata-kata ya kalau sampai ya sampai Berjumpa lagi. sampai ketemu lagi jadi lagi kalau yang menentukan waktu ini besok kemarin akan nah agak beda ya kalau besok itu mungkin besok ya. Kalau ini akan saya akan rapat Bapak Ibu saya rapat kan ya rapatnya rapat Tadi sebentar. Hari ini kenapa? Masya Allah. Rumah saya jauh. transportasi oh ya ini transportasi mungkin ada saya naik bis saya akan pergi naik bis motor ya Pak ya Jalan kaki. oh kereta api Jalan kaki. jalan kaki pesawat ya sama sebenarnya isyarat juga gak ada sulit Bapak Ibu kita bisa apa explore kita sendiri ya modifikasi oh rumahmu di mana rumah nama rumah
Kalau kita mau mengatakan rumah itu ini rumah, tapi kalau kita mau mengatakan alamatmu, nah itu alamat. Alamatmu di mana? Kalau di Sibi itu di mana gitu ya? Ada di-nya itu begini, di. Tapi kalau mereka sebenarnya jarang pakai langsung alamatmu mana. Jadi seperti kata di ke apa itu kayaknya di skip gitu ya. Jadi lebih simpel gitu. Tapi kalau di rumus teori Sibi itu ada di, ke, me, se, itu ada, tapi di apa? Di situ. Betul Pak. Sibi itu urusannya guru bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di situ itu seperti ini istilahnya. Kita mau dalam bahasa Bisindo ini ya. Bisindo. Kalau Sibi, Sibi begini ya. Nah, Sibi itu apa berarti sih? Kalau Bisindo, kita ngomong-ngomong pakai Bisindo. Lebih suka Bisindo. Ya. Suka apa? Terima kasih. Sama-sama. Sekarang. Nanti. Ini N-nya NCB ya. Oh tadi CB sudah diberikan ya, NCB. Ya kita ulang dari yang apa? CB A sampai Z. Kita memperagakan ya A sampai Z yang versi CB gitu. Yang tadi A begini Pak. A kan dibagi A, B, C, D, ya, E, ya, F, G, H, I, J, K, ya, K, L sama ya, L, M. Nah ini tiga jari ini M. Kemudian kalau N yang ini disinikan, jadi kita N. O. Oh ya, N ulangi N. Nah, loro ya, dua jari yang di seperti O, P, betul, P, Q, R. Nah, apa ya? Dua jari ini yang dimilipkan ya. R, S. Nah, S itu mirip E, mirip A, mirip S. Jadi kalau A ini A, E, S. Nah, ini kalau agak mirip nih. A, E, S. T. U. Kalau di Bisindo begini ya, U ya. Nah, ini P juga. W, X. Nah, X ini juga menjadi kata yang berarti mati. Saya kucing saya mati. Kucing ya. Mati ya.
Z. Nah ini Z ya, Z. Kalau di situ tadi begini ya, tangan sini. Nah, Z-nya kita pakai tunjuk. Nah, juru. Nah, kalau di situ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, B, A. Mengapa kita juga sesekali mempelajari atau mengetahui sedikit-sedikit untuk yang bisido karena ada yang dipakai ya seperti Instagram I sama G. Nah ini G-nya kan gini. Oh iya betul, ini G-nya G bisido, tapi ini G yang D. Sampai I jadi Instagram. Mereka juga mengikuti perkembangan teknologi ya. Twitter juga ada ya. Twitter apa? Twitter. Oh, Twitter ini ya gambar mana itu ya? Oh, sama kamu luka. Gitu ya. Nah, sekarang untuk berkis warna. Oh, warna. Warna ya. Ini warna-warni ya. Warna mulai merah. Oh hitam. Nah, itu merujuk ke secara umum warna rambut ya, secara umum loh ya. Kalau saya kan putih. Sama. Putih. Biru. Ini mengapa kok biru begini? Betul. Huruf B ya. Ada huruf B-nya yang digoyang-goyang jadi hijau. Kenapa pilih hijau? Oh ini huruf H. Betul. Hasil yang digoyang dari hijau. Kuning. Ini huruf K. Huruf K kenapa tempelkan hidung ya? Mungkin sama-sama akhiran eng mungkin ya. Kuning, hidung. Orange. Merah. Mungkin ibu-ibu besok kalau merah begini ya. Kenapa? Nah, ya, mungkin lipstick kebanyakan merah ya. Oh. Lebayung. Coklat. Memang kelemahan isyarat itu praktis tidak bisa mengakomodir seluruh kosakata tulis mungkin ya. Kalau saya berani mengatakan, tapi ini tidak berdasarkan hasil penelitian ya, hanya pengalaman keseharian. Kosakata mereka itu tidak lebih 15% dari kosakata kita sehari-hari dia. Jadi mengapa guru SMP seolah-olah itu pintar banget bahasa isyarat? Enggak, karena mereka bahasanya bulat. Itu aja. Jadi di saat kita akan berbahasa lebih kompleks lagi, itu tentu didukung dengan tulisan, dengan HP, dengan kalau yang keseharian itu mereka dengan kemampuan kosakata yang tidak begitu banyak, tapi mereka bisa ngomong terus. Mereka kalau ngobrol itu nggak berhenti Bapak Ibu. Kan esok tekan begitu betah. Ya ngomong terus, tapi nggak ada suaranya gitu. Sekarang struktur keluarga, Pak. Iya. Ibu, adik, kakak. Gitu. Oh, dalam keluarga ada kakak, adik, Ayah, ibu, ayah, oh kakak, adik, adik, nanti mirip adik, adik, bapak, ibu, saudara itu apa ya? Ya, Keponakan saya lagi. ya,
Saudara. Oh, suami. Suami ya kayak kalau menggandeng ini ya. Suami ya. Istri. 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 Nenek itu N yang ditempel di dagu ya. Nah. Kakek itu K yang ditempel di kakek. Kalau lebih om ya, om ada ya. Om memang mereka tidak bisa komplek, misalnya apa ya, misalnya apa misalnya itu sepupu atau apa yang lebih komplek itu memang harus diperjelas secara tulis gitu. Misalnya apa istilahnya ipar dan sebagainya itu memang agak harus diperjelas ya. Kadang-kadang harus di spell juga misalnya harus paman pacar. Kalau pacar malah ada lah. Pacar. Menikah. Bapak Ibu nanti kalau pas pelayanan nggak usah khawatir harus sama dengan ini ya Bapak Ibu ya. Yang penting kan komunikasi isyarat itu yang penting kan nyambung. Yang penting nyambung, tidak harus aduh ini saya harus komunikasi waktu di disnaker kayak harus begini, nggak harus. Tapi setidaknya oh dasar-dasar isyarat itu bentukannya kurang lebih seperti itu. Yang penting nyambung. Surat. Oh, misalnya tanya KTP ya. KTP ya. Mungkin ini bisa menjadi KTP, bisa SIM C ini ya, SIM C ini. C ya. Tapi nanti yang penting juga tidak harus deh Bapak Ibu ya. Nanti misalnya kita nanti menanyakan mata saja ke teman-teman itu. Ya, oh ya, seperti ini atau ada gambarnya kayak gini dan sebagainya. Nggak harus. Yang penting nyambung ya, nyambung. Jadi bagi mereka itu yang penting nyambung, tidak berisip. Nah, ini maksudnya itu berisip. Jadi yang menjadi kendala kita dan mereka itu kan ini loh, berisip. Nah, yang nyambung ini yang penting kan ada satu kesepahaman. Mungkin dibantu dengan gambar, dengan tulisan, ya. Jadi tidak menurut kami bahasa isyarat itu tidak pakem harus begini. Nyambung di urusannya masing-masing kan. Jadi kalau di apa istilahnya di teori sekolah kami itu ada yang namanya kois itu kode isyarat, itu biasanya kode isyarat pelajaran matematika, kode isyarat pelajaran komputer. Nah, mungkin isyarat yang sama, tetapi artinya berbeda, di mana konteksnya masing-masing. Lagi apa, Bapak Ibu? Sekolah. Belajar, membaca, menulis biasanya. Coba ulangi lagi. Jadi kalau ulang itu gerakannya mundur. Tapi kalau ke sana ini jadi pergi. Jadi kalau ke depannya jadi pergi, tapi kalau mundur jadi ulang. Jadi coba ulangi lagi. Saya belum tahu. Oh belum paham. Coba ulangi lagi. Maaf, saya belum paham. Paham itu maksudnya masuk pikiran. Masuk pikiran.
Atau apa mungkin kata-kata Bapak Ibu yang sering dipakai? Jin? Oh, saya itu juga begini ya, ini mungkin relatif lebih sopan gitu ya. Tapi segini juga nggak apa-apa. Saya minta nomor ya, atau nomor atau berapa. Ini bisa juga bisa digunakan untuk pertanyaan berapa atau kalau dalam konteks kalimat saya minta nomor WA atau nomor HP. Nah, apakah kamu punya nomor WA? Apa? Tadi apa Bapak Ibu? Siapa? Di mana? Berapa? Kapan? Nah, jangan rapat dua tangan tadi ya. Kapan? Kapan rapat? Jam 100. Di mana kita akan bertemu lagi sampai bertemu lagi ya. Jadi mereka itu padan katanya itu sedikit Bapak Ibu. Kalau kita kan istilah padan kata itu banyak ya, ada berjumpa, bersua, bertemu. Nah, mereka kadang hanya pakai satu saja, bertemu gitu aja. Jadi padan kata itu bagi mereka mungkin hal yang cukup menyulitkan, apalagi kalau dalam konteks bahasa Jawa yang ada ngoko, krowo dan sebagainya. Itu menjadi satu permasalahan bagi kami di saat orang tua komplain ya, ke kami itu anak-anak kurang bisa memahami bahasa Jawa baik lisan maupun diisyaratkan, karena relatif Jawa itu kan agak susah ya. Mungkin bahasa Indonesia lebih simpel ya. Kadang-kadang nanti dilupa orang desa ngomong di bahasa Indonesia terus gitu, wah mesti tak urut tangganya ya gitu. Ya gimana Pak, itu mungkin bagi mereka yang lebih memudahkan gitu. Tapi ya bukan berarti kami mengabaikan ya, tetap mereka pelajaran bahasa Jawa tetap ada ya. Belajar bahasa Jawa sulit ya? Sulit. Gampang apa? Bahasa Indonesia. Gampang. Oh gampang. Oh maaf. Ya gampang. Sulit ya. Sulit itu seperti kayak pikirannya terkunci atau apa ya? Budut atau sulit ya. Gampang kan kayak los ya. Gampang. Belajar matematika. Nah ini juga berarti matematika juga. Belajar matematika sulit. Oh ini kalau di mata pelajaran itu mereka menyebutnya matematika, bahasa Inggris, agama itu ya. Agama, sholat atau Islam, agama Islam, tapi bisa juga sholat. Agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha ya, Buddha. Oh, Konghucu. Komunis sangat kan. Apalagi lagu yang sering maaf saya terlambat ya. Apa itu kira-kira? Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Kayak apa ya? Kamu datang cepat.
cepat ya kan, cepat, kebalikannya terlambat. Oh sudah. Oh, istri berapa? Oh, sudah bisa nambung komunikasi. Ini komunikasi. Oh, kata Pak Benny, Bapak sudah komunikasinya isyarat, sudah bisa. Sebenarnya nggak ada yang sulit Bapak Ibu untuk isyarat itu, kita tinggal improvisasi aja, tinggal asal nggak usah ragu, nggak usah ragu. Kayak kita mau ketemu turis mau asal gitu aja, sama. Dan mereka kan pakai bahasa Indonesia juga, jadi masih dibantu dengan yang penting asal niatan kita saja. Jadi niatan kita itu memang mau menyambung komunikasi dengan mereka, apa istilahnya menyampaikan informasi dan sebagainya. Tidak ada non sewu, tidak ada niatan apa gitu istilahnya. Dan ini juga nggak terjadi juga. Tidak ada niatan satu maksud melecehkan atau apa gitu. Yang penting itu tidak ada. Guyon tidak apa-apa. Kalau guyon itu mereka juga biasa guyon, kadang-kadang juga plesetan gitu. Tapi tidak ada satu niatan. Guyon apa? Bercanda, Apa? Pak, Bermain. Oh, bermain. Kita bercanda. Oh, bercanda. Mereka juga sering bercanda, main-main. Saya pernah suatu saat itu murid saya tiba-tiba datang ke sekolah tuh nangis gulung-gulung gitu. Ternyata apa? Ternyata dia tuh di jalan itu diguyonin atau tapi sudah mengarah ke Body shaming. melecehkan tapi dengan menggunakan isyarat itu. Nah, kalau body shaming kan mungkin diunduk-unduk gitu mungkin ya. Nah itu istilahnya dengan tahu kalau saya penggunaan umum kemudian ada orang yang sengaja menggunakan isyarat tapi kelihatan sekali kalau itu mengarah ke pelecehan atau mungkin Merendahkan. ya seperti itu. Kemudian ya karena anak saya itu sampai nangis sampai mungkin dia sakit hati apa ya saya bilang ya saya parani orangnya gitu ya di dekat sini kok tetap bisa tegur ya tegur baik-baik gini mas maksudnya piye mas dan sebagainya iki umpamane ponak anakmu piye gitu loh ya tapi saiki kamu piye api-apian apa wali ya gitu ya kita sebagai guru kadang-kadang harus begitu Bapak Ibu menurut saya artinya apa ya iya jadi kita juga apa ya istilahnya yang saling ya karena perbedaan itu memang satu keniscayaan yang harus dipahami tetapi itu tidak harus menjadi satu permasalahan ya seperti kita beda agama, beda etnis, beda suku dan sebagainya itu apalagi ya Pak Ibu kata-kata yang mungkin dalam pelayanan sehari-hari yang sering Gimana? Bagaimana bagaimana jadi mungkin katanya bukan gimana mungkin itu bahasa gaul kita ya tapi bagaimana Gimana rumahmu? oh di mana rumah gitu lebih baik ya lebih baik ya karena itu selain juga barangkali membantu teman tuli untuk memahami juga membantu kita sendiri saya mau apa sih ya kita kan terbiasa mengucapkan ya saya kalau mengajar mereka itu kadang-kadang saya juga ada suaranya kita pakai suara ngomong gitu orang kata ya saya tahu kalau suara saya itu percuma bagi mereka itu ya tapi ya tetap ya
Tapi kalau memang di saat kita membutuhkan senyap supaya tidak mengganggu orang lain, ya tidak diucapkan juga nggak apa-apa. Karena toh bagi mereka tidak dibutuhkan ya. Oh ya, ya. Maaf, tanda tangan ambil anti. Ambil dari tunggu ya, tunggu bentar. Ini tunggu apa ya? Tidak boleh ya tinggal kerja. Apakah harus sekarang? Ya harusnya seperti apa ya? Saya nah, jadi perasaan pun mereka juga ada syaratnya, mulai dari sabar, kecewa, takut, marah, nangis, sedih, Bangga. senang ya, senang. Jadi mungkin mereka tidak banyak bahasa padan yang banyak ya, antara bangga, senang, gembira, mungkin jadi satu, senang. Bahagia satu. Senang apa sih? Iya. Sedih Pak. Sedih. Oh sedih. Malu, kalau malu ya sama, tapi marah terus. Oh, nama-nama hari ini hari. Nama-nama hari. Senin, upacara. Selasa, ini ambil huruf L-nya yang nggak tahu ini Pak. Rabu, besok ya, kira-kira apa Bu? R-nya ya. R-nya ya, Rabu. Kamis, Malam Jumat senang. Jumat, nah Jumat. Sabtu ambil B-nya ya, jadi kayak dulu ya. Sabtu. Minggu, oh minggu dia, bukan ya. Minggu. Sekarang nama-nama kota. Kota itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kota Magelang. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat isyarat sendiri, cakaban apa, jaminan mereka butuhnya Magelang, dan sudah punya Magelang ini ya. Kota, kantor. Magelang. Oh, Jakarta. Besok dia Jakarta kira-kira apa? Bandung. Surabaya. Surabaya. Besok ya, Surabaya. Gua Solo karo Boyo. Bandung. Bandung karena mengarah ke hidung mungkin lebih ke rotok mirip-mirip ya, Bandung hidung. Bandung. Semarang. Kira-kira Pak, ada limanya kira-kira apa ya? Simpang 5 ya. Solo. Ya, ambil huruf G-nya. Yogyakarta. Malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu kelabu. Dan nama-nama negara itu juga beberapa ada syaratnya, seperti apa?
Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia itu kisah ya kira-kira ya. Kira ya. Oh, bendera bebas. Jadi tadi apa? Lelah. Capek ya. Jadi lelah, letih, capek mereka gabung jadi satu. Capek aja. Sulit ya bagi mereka ya, lelah, lesu, Letih. lapar beda. Kalau kenyang, Kalau tak kenyang nggak makan. Ternyata tidur. Kenapa? Tadi kono. masing-masing masing. Ya bang, memang Ini lebih kekurangan sama. nggak punya apa kita punya kerugian. Tidak punya uang. Uang banyak. Oh pinjam, pinjam. Kalau lengkapnya ya saya mau pinjam uang. Sebenarnya uang itu isyaratnya kalau di sini bukan, tapi sudah populer gini ya, jadi uang. Nggak ada apa, nggak ada cinta. Oh, dulu ya, mereka itu bilang 1000 itu begini apa? Kenapa? Kira-kira 1000 itu begini. Nolnya 3. Gini aja. Oh. Kira-kira ini 1000 ya. Kenapa? Matanya dua. Ah betul. Tambah 100. Angkatnya dihitung. 1, nolnya 1, 2, 3. 1000 ya. Mereka bilang kan 1000. Lucu, jadi ada lucunya juga. Jadi ada lucunya, ada yang sulit dipahami, ada yang bingung, ada yang ya gitu. Tapi secara umum itu kita bisa bebas untuk berimprovisasi atau apa, iro-iro lah. Atau mungkin kalau kita yang belum tahu ya, terus tetapi harus mengatakan itu secara isyarat, ya udah gawe dhewe. Seperti nama-nama orang ya, mereka kalau memanggil Pak Budi tidak akan, mereka harus Bapak BUDI ya, kelamaan saya keburu pergi loh. Mereka panggil Pak Budi itu ada isyaratnya sendiri. Tidak tahu mereka itu ambil saya jadi kayak hari Sabtu, jadi mereka ambil huruf B. Bapak Budi ya. Tergantung konteksnya ya. Nanti Pak Beni. Nah, Pak Beni itu begini. Jadi kalau Pak Beni itu menurut saya Pak Beni itu di kalangan teman-teman tuli itu dianggap senior, dianggap pinter. Nah, terus kemudian diisyaratkan begini, Pak Beni. Kan nggak ada BB-nya sama sekali kan? Ya. Tapi ini dianggap karena Pak Beni itu selain lumayan sekolahnya, juga Pak Beni itu di tempat kami sebagai guru ekstrakurikuler BTK isyarat. Jadi dari alif sampai ya. Alif. Terus saya ya ini yang muslim apa ya? Ada ya? Yang non muslim alif.
Go. Ai kayak Baik. Pak. Ambiya. Ya. 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 Tepuk tangan. Nah itu kalau yang A, alif, ya kita bahas sekarang A, nah naik ya A, I, U, nah itu sambil digerakkan A, oh A, oh gini ya, oh A, I, U, nah, sama tadi yang ba, Ba. I. U. Oh. nah nanti di dalam apa kalimat Bismillah itu juga ada nanti. Jadi kami di sekolah punya buku apa itu surat cerpede itu huruf Juz Amma yang di bawahnya ada gambar